Hai warga konteks, kali ini berjumpa dengan saya, si bintang kehidupan. Masa kanak-kanak adalah sebuah masa yang penuh dengan kebahagiaan. Masa ini penuh dengan permainan, kegembiraan, dan beragam idola bukan? Mulai dari tokoh superhero, hingga atlet kenamaan yang menginspirasi dan menjadi rebutan untuk digunakan namanya saat sebuah permainan digelar bersama-sama dengan teman sebaya. Bagi sebagian besar generasi yang memiliki masa kanak-kanak di era 80-an dan menyukai sepak bola sebagai sebuah permainan, maka jelas sebuah kepingan kenangan idola pasti memunculkan sebuah nama, Ruud Gullit. Di masa itu, ia diidolakan bukan sekedar karena permainan sepak bolanya yang menawan hati, namun juga bagaimana seakan ia mampu membawa harapan di hati anak-anak yang hidup di negeri menuju berkembang seperti Indonesia saat itu. Bahwa kerja keras dan mimpi bisa membawa seseorang menuju panggung dunia. Tapi tak banyak yang tahu bahwa perjalanan karir dan hidup si tulip hitam ini tak semulus nama besarnya. Karena kali ini saya akan mengajak kita semua melintas ruang dan waktu untuk menelisik kisah bocah Suriname yang mengguncang dunia, Ruud Gullit. Ruud Gullit adalah nama yang mengisi setiap sudut lapangan dan halaman koran di era 1980 hingga 1990-an. Cinta sepak bola banyak menyebutnya sebagai pemain super komplit yang pernah ada. Dari 6 klub yang ia bela, Gullit selalu berhasil memberikan kenangan indah. Sepak bola yang konon memiliki darah Maluku dari kakeknya ini bisa menempati berbagai posisi di lapangan hijau. Kendati kerap berada di lini tengah, Ruud Gullit juga sedikit mundur ke belakang untuk membantu peran para pemain bertahan. Ketika tim membutuhkannya dalam hal menyerang, itu jelas menjadi santapan favoritnya. Ruud Gullit memiliki kekuatan fisik yang amat menakjubkan. Meski bertubuh besar, ia punya keseimbangan tubuh yang sangat baik. Kemampuan headingnya pun tak diragukan, karena sejumlah gol ia lesakan melalui sundulan kepala. Ketika tengah menguasai bola, Gullit tak segan untuk membuat lawan menderita. Persis seperti ucapan legenda Manchester United George Best, Gullit tahu betul apa yang harus dilakukan dengan bola. Pria kelahiran Amsterdam 1 September 1962 ini tak pernah takut untuk memainkan si kulit bundar, bahkan dalam posisi tertekan sekalipun. Sosok berjuluk bunga tulip hitam ini telah menyebar aroma sedap di seluruh Eropa hingga dunia melalui skill sepak bolanya. Namanya bahkan disejajarkan dengan sang dewa sepak bola kala itu, Diego Armando Maradona. Ruud Gullit juga kompatriotnya Frans Rijkaard, sama-sama mempunyai ayah yang berasal dari Suriname, negara bekas jajahan Belanda. Bahkan ayah Ruud dan Rijkaard bermigrasi ke Belanda secara bersamaan. Ayah Ruud Gullit, George, juga pernah menjadi striker hebat di klub Transvaal. Sementara ayah Frans Rijkaard, Herman, mengawali karir profesionalnya di klub Robin Hood. Kedua klub tersebut adalah klub papan atas Suriname. Selain pernah menjadi pemain sepak bola di negara asalnya, ada lagi kesamaan George dan Herman. Pertama, putra mereka sama-sama lahir dari rahim seorang ibu asli Belanda. Ruud dan Rijkaard juga lahir bersamaan di September 1962 dan kemudian sama-sama menjadi pesepak bola terkenal di dunia. Dalam wawancara dengan Des Football Dames, Ruud mengaku ayahnya adalah bagian dari generasi kulit hitam pertama yang datang dari Suriname ke Belanda. Di klub sepak bolanya saat kecil, Ruud menjadi salah satunya pemain berkulit hitam di tim. Satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah, lihat, saya berdiri di sini, jadi saya harus tampil baik karena mereka akan melihat saya. Jika ada satu anak laki-laki dalam tim, mereka akan melihat anak laki-laki tersebut, dan Anda harus menjadi baik. Jadi saya tahu, saya diperhatikan dan perlu melakukan lebih, ujar Gullit. Sedari kecil, Ruud Gullit suka bermain sepak bola.
Pria yang sejak kecil hingga remaja memakai nama lahir Rudy Deal ini bermain bola hampir setiap hari, tidak peduli di lapangan berumput atau jalan raya. Di mana saja, kapan saja, ia bermain sepak bola. Setiap kali bermain, ia akan selalu berupaya main bagus. Rutsche, begitu sapaan akrabnya. Mahir menguasai si kulit bundar dan tahu betul bagaimana cara memanfaatkan bakat alaminya. Ia sendiri tidak menyangka banyak orang yang kemudian menyukai dan mengidolakannya. Semua terjadi begitu saja. Saat berusia 5 tahun, tepatnya tahun 1967, bakat ajaibnya yang kelewat andal itu membawanya bergabung dengan klub Mir Boys. Ia kemudian pindah ke HFC Haarlem dan membawa masuk ke skuad utama pada 1979. Saat itu ia baru berusia 16 tahun. 3 tahun kemudian, Ruud masuk ke timnas Belanda. Kehebatannya pun tercium oleh sejumlah klub raksasa Belanda yang kemudian menggilir jasanya seperti Feyenoord dan PSV Eindhoven. Pada 1982, Ruud bergabung dengan Feyenoord dan berkembang bersama tim idolanya sejak kecil. 3 tahun kemudian, ia pindah ke PSV Eindhoven dan menjadi sosok yang lebih fenomenal lagi. Selama 2 tahun di PSV Eindhoven, Gullit selalu tampil cerdas, cepat, kuat, berani, terampil, dan juga tak kenal lelah. Dari 6 kali berpindah klub, puncak penampilan Ruud tentu bersama AC Milan, bersama Frans Rijkaard dan Marco van Basten di AC Milan. Trio maut itu meraih segalanya, popularitas maupun gelar. Sayangnya cedera lutut membuatnya harus tersingkir dan pindah ke Sampdoria. Ia kemudian pindah lagi ke Chelsea di penghujung karir profesionalnya. Tidak sekedar bermain bagus, Ruud Gullit adalah contoh pesepak bola yang selalu bisa memberikan kenangan manis berupa piala di setiap klub yang dibelanya, kecuali di HFC Haarlem. Meski tidak memberikan gelar apapun di Haarlem, sumbangsi besar Gullit adalah membawa klub itu mampu bersaing dengan klub Belanda lainnya. Dari 91 kali penampilannya bersama Haarlem, Gullit bisa melesakkan 32 gol, jumlah yang tinggi untuk seorang pemain tengah. 3 tahun bermain untuk Feyenoord, Gullit sukses memboyong gelar juara Eredivisie di musim 1983 hingga 1984, serta juara Piala Belanda pada 1984. Di PSV Eindhoven, Ruud sukses mempersembahkan 2 gelar Eredivisie, 2 musim beruntun sekaligus pemain terbaik di Belanda dan di Eropa. Merasa karirnya bakal mentok jika tetap di Belanda, Gullit pun mencari tantangan baru di saat banyak klub Eropa yang memang tergiur padanya. Pilihannya jatuh ke klub Italia, AC Milan. Dari sinilah popularitasnya kinclong sebagai pemain paling fenomenal di dunia. Ruud tiba pada 1987 dengan mahar 7 juta pound sterling, sekaligus memecahkan rekor transfer pemain di tahun itu. Pemilik AC Milan yang kemudian menjadi PM Italia, Silvio Berlusconi, dengan enteng menyebut kehadiran Gullit akan segera mengubah sejarah AC Milan. Benar saja, di musim pertamanya di klub, Gullit berhasil memenangkan gelar Serie A. Lebih mencengangkan lagi, ia berhasil menggondol penghargaan Ballon d'Or pada 1987 dan diulanginya pada 1989. Padahal di tahun sebelumnya, Ruud cuma menempati posisi ke-17. Hebatnya, Gullit mengungguli nama-nama besar seperti Paulo Futre yang baru saja membawa FC Porto meraih gelar Liga Champions Eropa. Setahun setelahnya, Gullit juga menjadi aktor kunci keberhasilan timnas. Di ajang Euro 1988, bersama dengan Marco van Basten dan Frans Rijkaard, Gullit memboyong trofi internasional pertama dan satu-satunya hingga sekarang buat timnas Belanda. Kegemilangan Gullit terus berlanjut. Total ia mengoleksi 7 trofi bersama AC Milan di Serie A. Milan menjadi kampion 3 kali di musim 1987 hingga 1988, 1991 hingga 1992, dan yang terakhir 1992 hingga 1993. Sementara di level Eropa, gelar Champions Eropa musim 1988 hingga 1989 dan 1989 hingga 1990 dan 1 Piala Super Eropa ia bawa ke lemari Piala AC Milan. Gullit membawa AC Milan menguasai Eropa untuk pertama kalinya setelah 20 tahun lamanya. Di tahun yang sama, ia juga membawa AC Milan ke titik tertinggi menjadi klub terbaik dunia
telah menjuarai Piala Toyota. Sayangnya, pada tahun 1993, AC Milan melepas Gullit ke Sampdoria. Beredar kabar bahwa Milan memutuskan untuk melepas Gullit karena sang bintang sering terkena cedera. Tapi ada pula rumor hengkangnya Gullit tak lepas dari konfliknya dengan Fabio Capello dan kapten tim Franco Baresi. Alasan kedua tampak lebih logis, terbukti ketika pindah satu musim ke Sampdoria, Gullit bisa bermain di 63 pertandingan dan mencetak 26 gol. Selain mempersembahkan trofi Coppa Italia, Gullit seperti membuktikan bahwa ia benar-benar menaklukkan Italia. Pada musim panas 1995, Gullit akhirnya benar-benar meninggalkan Italia dan terbang ke London untuk menerima tawaran Chelsea. Bersama The Blues, Gullit memainkan peran yang sangat krusial. Ia bahkan berujar bahwa 3 tahun bersama Chelsea merupakan salah satu momen terbaiknya sepanjang karir. Kedatangan ke Chelsea lagi-lagi sukses membawa trofi Piala FA tahun 1997. Saat itu ia berperan sebagai pemain sekaligus manajer tim. Momen favoritku adalah memenangi Piala FA, memenangi Liga Champions untuk pertama kalinya bersama AC Milan, sungguh luar biasa. Tapi jujur itu setara dengan keberhasilan menjuarai Piala FA, tuturnya. Sebagai pesepak bola, Gullit memang pemain spesial. Ia adalah tipe pemain pemikir. Dalam satu kesempatan, Gullit pernah mengusulkan pergantian pemain bisa hingga 7 orang. Cuma dalam 15 menit terakhir hanya boleh ada 1 kali pergantian pemain. Karena teguh meyakini pemikirannya, Gullit kerap terlibat konflik dengan orang-orang terdekatnya di AC Milan. Sejak Capello melatih Milan, Gullit dan Capello kabarnya tidak pernah bertatapan muka. Begitu pula di Chelsea. Meski menjadi pintu terbukanya kesuksesan Chelsea, Gullit harus menerima kenyataan pahit dipecat oleh manajemen usai terlibat konflik dengan Ken Bates. Di timnas Belanda, ia juga terlibat cekcok dengan pelatih Dick Advocaat yang membuatnya mundur dari timnas selama masih dilatih Advocaat. Meskipun setahun kemudian, Gullit kembali membela De Oranje. Ia kembali meninggalkan timnas dan tak pernah memakai seragam oranye lagi. Tatkala pensiun sebagai pemain pada 1998, Gullit memulai karir sebagai pelatih sejumlah klub seperti Chelsea, Newcastle United, Feyenoord, LA Galaxy, hingga Tarek Grozny merasa sentuhan kepelatihan Gullit. Ketika menjadi manajer Newcastle United, Gullit kembali berkonflik. Kali ini ia berseteru dengan striker kesayangan fans Newcastle, Alan Shearer. Gullit juga pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda pada 2017. Kini, bapak 6 anak dari 3 perempuan ini mengisi harinya dengan menjadi analis sepak bola. Ia pernah bekerja untuk ESPN, BBC, Sky Sports, hingga Al Jazeera Sports. Kini ia masih bergabung dengan beIN Sport sejak gelaran Piala Dunia 2022. Gullit melanjutkan tugasnya sebagai analis sepak bola di ajang Liga Champions Eropa musim 2022 hingga 2023. Itulah sepenggal kisah tentang si tulip hitam yang menjadi idola bagi sebagian besar anak-anak yang tumbuh di era 80-an. Ia hadir sebagai idola yang menginspirasi akan keteguhan, kesetiaan, kerja keras, dan berani memiliki harapan. Tak heran kemudian banyak tokoh-tokoh yang muncul setelahnya mengatakan bahwa Ruud Gullit menginspirasi kehidupan mereka, dan inspirasi itu tak sekedar hanya di dunia olahraga. Pertanyaannya, idola macam apa yang kini dimiliki oleh kanak-kanak Indonesia? Ketika televisi telah penuh dengan tontonan yang justru mempertunjukkan kegemulaian laki-laki, drama-drama receh tanpa tuntunan, hingga dunia politik yang seakan mengajarkan untuk mencapai apapun tanpa memerlukan batasan etika. Lalu, pada generasi apa perguliran bangsa ini ke depan? Jika kanak-kanak tumbuh tak lagi dengan ketokohan yang kembali mampu membangunkan harapan dan rasa kehormatan di hati generasi muda. Sudahlah. Semoga di Pilpres kali ini muncul seorang pemimpin yang bisa menjadi panutan dan contoh agar bangsa ini tak hilang arah. Setidaknya agar dana pendidikan nasional tak dipotong hanya untuk sekedar makan siang bersama. Saksikan terus konten-konten Konteksverse di IG, YouTube, dan tentu saja di www.konteks.co.id.
Ada kontekspedia, konteks trivia, conspiration, konteks on the spot, dan tentu saja konteks story. Saya Bintang, si bintang kehidupan. Pamit. Sampai jumpa.